Pada video kali ini kita akan membahas tentang migration dan seeder pada Adonis.js. Jadi bagi kalian yang belum tahu atau mungkin baru mendengar apa itu migration dan seeder, jadi singkatnya ketika kita membuat sebuah database baru, kita kan di sini harus membuat satu persatu antara tabel sama isi tabel itu kita harus buat satu persatu. Nah, agar efektif dan efisien ketika kita mungkin istilahnya pindah laptop atau database kita kehapus seperti itu, kita tidak harus melakukan inisialisasi ulang database kita. Kita bisa membuat yang namanya migration. Jadi migration itu sebuah semacam tools bawaan dari framework. Jadi kita tinggal buat migration itu, lalu ketika kita jalankan migrationnya, si migration akan otomatis membuat isi dari database yang kita inginkan sesuai dengan migration. Jadi migration bisa dijalankan berkali-kali tanpa kita harus menulis ulang struktur dari database kita. Nah, sedangkan untuk seeder itu adalah sebuah tools yang biasanya digunakan untuk mengisi konten dari database dari tabel-tabel yang ada di database. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk prakteknya kita mulai. Di sini kalian buka command line dari source code kita ini. Lalu kalian tuliskan node as make migration. Saya buat sebuah model sekalian saja ya. Ini salah satu shorthand bawaan dari Adonis. Itu kita langsung buat model. Lalu kita tuliskan nama modelnya apa. Misalkan nodes, nama model kita. Model ini adalah sebuah kelas di mana dia digunakan untuk controlling atau koneksi ke database kita. Lalu di sini bisa ditambahkan dash m dan s migration. Oke, seperti ini. Jadi kita buat model, lalu di sini ada -m, ini komentar agar si perintah ini sekalian membuat migration-nya. Kita membuat model dan migration secara bersamaan. Oke, kita enter. Nah, resultnya seperti ini. Create model nodes itu ada di app model lalu nodes di sini. Nah, sedangkan migration posisinya ada di database, lalu masuk migration. Nah, ini adalah file migration-nya. Lalu kita isi terlebih dahulu di sini struktur-struktur dari database kita sama persis seperti ini nanti. Di sini kita ada title. Kita buat kolom title tipe datanya adalah varchar atau string title. Lalu kemudian kita buat konten. Tipe data konten adalah teks. Seperti ini. Konten. Nah, seperti ini. Oh iya, bawaan dari migration Adonis sendiri adalah nullable. Jadi kalau kita tidak deklarasikan not null, misalkan di sini not nullable seperti ini, dia akan otomatis nullable bawaannya. Oke, di sini saya hapus terlebih dahulu karena saya memang ingin keduanya ini nullable. Di sini title. Oke. Lalu setelah kita buat penyesuaian di bagian migration, kita bisa mendeklarasikannya ke model kita. Di sini kita tambahkan kolom yang belum kita deklarasikan adalah yang baru kita buat, yaitu title.
public title, tipe datanya adalah string. Lalu kita deklarasikan yang bagian konten. Public konten di sini juga string. Oke, seperti ini. Nah, setelah selesai, mungkin coba kita hapus terlebih dahulu database yang sudah kita buat. Sebenarnya mungkin bagi teman-teman mungkin ada pendapat ya, kalau daripada ribet-ribet kan lebih enak dari membuat tabel langsung dari phpMyAdmin di sini. Nah, itu kalau kita buat database-nya cuma satu, maksudnya tabelnya cuma satu tabel. Nah, kalau misalkan kita buatnya banyak tabel dan itu kita kerjanya secara teamwork kayak gitu, bukan hanya kita yang berkontribusi ke codingan ini, itu lebih enaknya pakai migration seperti ini ya. Jadi tim yang lain itu tinggal clone atau copy paste source code ini lalu menjalankan migration-nya, maka di database teman kita itu langsung terbuat struktur database yang sama persis pada database yang kita miliki. Seperti itu. Oke, kita hapus terlebih dahulu karena kita akan menjalankan migration. Nah, cara menjalankan migration yaitu dengan perintah node as migration run seperti ini. Oke, migration sudah berhasil. Kalau kita refresh, nah, dia akan membuat tabel nodes dan ada dua buah tabel lainnya, yaitu Adonis skema dan skema version. Ini bawaannya Adonis untuk controlling database kita, nggak perlu di hapus atau mungkin diubah-ubah. Ini bawaannya Adonis. Yang kita fokuskan database yang kita buat saja. Oke, seperti itu. Nah, kita di sini kan sudah berhasil nih membuat sebuah migration dan model ini. Nah, kita tinggal membuat seeder untuk mengisi tabel yang sudah kita buat. Soalnya ini masih kosong kan. Cara membuat seeder itu dengan perintah node as make seeder. Lalu nama seedernya, misalkan di sini node seeder. Seperti ini. Nah, seedernya akan otomatis dibuatkan di folder database, selalu masuk seeder di bagian bawah ini, node seeder. Nah, kita bisa menuliskan database query untuk mengisikan data ke tabel kita ini. Oke, jadi di sini kita akan mengisikan nama tabel kita, yaitu nodes. Oh iya, kita bisa mengisikan lewat model saja agar lebih mudah. Di sini saya panggil node. Nah, ini auto import. Lalu create. Create isinya adalah sebuah semacam function. Isinya adalah objek. Objek ini berupa key value yang sesuai dengan kolom yang sudah kita deklarasikan di sini. Ada title, ada content, dan created at, dan sampai bawah itu ada banyak. Nah, di sini yang kita isikan adalah yang title saja, karena yang bawah ini kolom created at dan updated at dia dibuat auto create, jadi diisi secara otomatis oleh Adonisnya. Sedangkan yang ID ini juga sudah diisi otomatis oleh database-nya. Yang perlu kita isikan hanya title dan konten saja. Di sini misalkan saya ingin mengisi title, misalnya catatan sekolah tadi ya, sekolah. Kontennya besok ke sekolah
disuruh bawa apa ya, misalkan bawa topi bawa topi. Nah, lalu di bawahnya lagi ini kita buat data baru. Catatan yang kedua, ini biar ringkas saya tuliskan random saja ya, misalkan title 1, lalu di bawahnya adalah konten, saya tuliskan title konten 2 maksudnya, konten 1. Nah, seperti ini. Nah, biar cepat kan isinya 1, 2 increment seperti itu, kita bisa menggunakan operation for. Di sini for, lalu indeksnya tetap ketika indeks kurang dari, saya inginnya 8 misalkan, 8, dia akan menjalankan terus-terusan ini. Kita masukkan ke bagian for, lalu di sini petiknya kita ganti dengan petik yang seperti ini, entah ini apa namanya, pokoknya petik yang seperti itulah. Gunanya untuk apa? Biar kita bisa menggabungkan string dengan variabel yang kita miliki, yaitu variabel index. Indeks ini kan awalnya yaitu 1, awalnya 0. Jadi agar dimulai dari 1, kita bisa tambahkan plus 1 seperti ini. Nah, oke, jangan lupa sebelum pembuatan model kita tambahkan await. Di sini juga await. Seperti ini. Nah, ini kan kita cuman membuat menambahkan data saja kan. Jadi kalau misalkan kita melakukan migration 2 kali, datanya ini tetap dan akan bertambah lagi. Nah, untuk mengantisipasi hal seperti itu, di sini kita bisa di bagian awal kita bisa melakukan query delete dengan not query delete seperti ini. Oke, di sini saya beri komentar agar lebih rapi. Delete exist data. Lalu ini saya hapus. Insert new data nodes. Seperti ini. Agar kita beri komentar ini supaya kedepannya misalkan kita sudah ada kesibukan lain dan codingan kita ini kita tinggalkan, lalu tiba-tiba pengen buka codingan kita ini, kita nggak bingung-bingung banget untuk memahami flow dari codingan kita, seperti itu. Nah, kalau sudah dibuat, kita tinggal jalankan seeder kita ini. Node as seeder run. Gini kalau nggak salah. Oh, sorry. Ada error. Node as itu ternyata salah. Harus kita cek terlebih dahulu perintahnya apa. Perintahnya adalah dbSeed ternyata. Nah, node as dbSeed seperti ini. Oke. Nah, komplit. Seeder sudah berhasil dijalankan. Kalau kita refresh, nah, isinya langsung banyak seperti ini. Tanpa kita harus menginputkannya satu persatu ke database. Kalau kita refresh di browser kita, di sini datanya juga akan bertambah seperti ini. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Next video kita akan belajar tentang controller.
Jadi si kontrol itu gunanya agar codingan kita lebih rapi. Jadi sejak awal tadi kan kita memanggil handlernya, function handler itu include di root sini kan. Nah, misalkan kalau ini rootnya banyak, misalkan ada 10 root, lalu di dalam root ini ada codingannya ada macam-macam. Nah, kayak gitu biar lebih rapi kita bisa menggunakan controller.